Pernahkah Anda merasa seperti berjalan dalam kegelapan, tidak tahu arah yang harus diambil, dengan hati yang berat dan pikiran yang bingung? Pernahkah Anda merasakan perasaan aneh bahwa ada sesuatu yang tak terlihat mencoba menjangkau Anda, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda tampak sunyi? Bagaimana jika saya katakan ada perlindungan kuat yang dapat Anda jangkau saat ini? Arah aman yang tidak pernah gagal, yang membimbing Anda bahkan saat segala sesuatunya tampak tidak pasti? Berapa kali Anda berdoa dalam hati, dengan air mata di mata Anda, bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Kemana saya harus pergi? Bagaimana saya melindungi diri saya dari apa yang bahkan tidak saya ketahui ada di sekitar saya?" Terkadang apa yang kita butuhkan bukanlah jawaban langsung, melainkan kehadiran. Dan di tempat inilah, antara ketidakpastian dan keyakinan, kita menemukan kekuatan doa yang sesungguhnya. Kehidupan menghadapkan kita dengan keputusan-keputusan yang sulit, dengan jalan-jalan yang tampaknya baik tetapi tidak mendatangkan kedamaian. Di waktu lain, kita dikelilingi oleh bahaya, oleh situasi yang mengancam keselamatan emosional, spiritual, atau bahkan fisik kita. Pada saat-saat seperti inilah kita perlu berseru, bukan sekadar meminta, melainkan berseru memohon perlindungan dan bimbingan ilahi. Berdoa bukan hanya sekedar tindakan keagamaan. Dia adalah tangisan dari jiwa, hubungan yang hidup dengan Sang Pencipta. Di sanalah, secara rahasia, kita menemukan perlindungan. Ketika kita berdoa memohon perlindungan, Tuhan akan mengelilingi kita dengan para malaikatnya. Saat kita berseru memohon petunjuk, Dia menuntun kita ke jalan yang mungkin tidak kita pahami pada awalnya, tetapi pada akhirnya sangat masuk akal. Alkitab penuh dengan contoh yang memperlihatkan kepada kita betapa Allah menanggapi seruan yang tulus. Musa, di tengah padang gurun, menuntun seluruh umat tanpa peta, tanpa kompas, tetapi dengan bimbingan Tuhan. Daniel, yang dikelilingi oleh singa, dilindungi karena ia percaya kepada Tuhan yang melindungi mereka yang setia. Dan Daud, yang sering dianiaya, menuliskan mazmurnya sebagai doa yang hidup, "Pimpinlah aku, ya Tuhan, dalam keadilan MU karena musuhku, luruskanlah jalan MU di hadapanku." Kisah-kisah ini bukan sekadar kenangan lama. Mereka adalah cerminan hari-hari kita sendiri. Karena hari ini, sama seperti dulu, Tuhan terus mendengarkan. Dia terus melindungi. Dia tetap mengarahkan. Dan dalam beberapa menit berikutnya, Anda akan memahami bagaimana doa ini dapat mengubah realitas Anda. Sesuatu yang hebat mulai terjadi ketika kita berdoa dengan iman, dengan penyerahan diri, dengan kebenaran. Jika Anda lelah, merasa tersesat atau rentan, persiapkan diri Anda. Mari kita berseru bersama sekarang. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Tuhan, Allahku, saat ini aku serahkan diriku di hadapan MU. Aku bersujud dalam kerendahan hati dan kepercayaan. Aku berseru memohon perlindungan MU atas diriku, atas rumahku, atas orang-orang yang kukasihi. Bebaskan kami dari kejahatan, baik yang terlihat maupun tak terlihat. Tutuplah pintu-pintu yang membawa kami pada bahaya dan bukalah jalan kehendak MU. Tuhan, saat aku tidak tahu arah yang mana yang harus aku tuju, peganglah tanganku dan bimbinglah aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Jadilah tamengku, jadilah kompasku, jadilah tempat berlindungku dan cahayaku. Dalam nama Yesus, amin. Sekarang ambil napas dalam-dalam. Apakah Anda merasakannya? Ada sesuatu yang berubah. Ketika kita berseru dengan hati yang tulus, surga bergerak. Kehadiran Tuhan mulai menyentuh area kehidupan kita yang terlupakan, ditinggalkan atau terluka. Namun perjalanan ini tidak berakhir di sini. Masih ada lagi. Jauh lebih banyak. Di bagian selanjutnya, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana Tuhan menyingkapkan petunjuk-Nya, bahkan di tengah keheningan. Namun sebelum saya melanjutkan, saya ingin meminta sesuatu yang istimewa. Jika doa ini berbicara kepada Anda, jika doa ini menyentuh hati Anda, jika Anda merasakan kehadiran Tuhan saat ini,
maka berlanggananlah ke saluran ini. Sukai video ini, tinggalkan komentar untuk menceritakan permohonan doa atau kesaksian Anda, dan bagikan dengan seseorang yang Anda kasihi. Ini mungkin apa yang orang ini perlu dengar hari ini. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana, pada saat-saat tertentu dalam hidup, kita perlu membuat keputusan yang tampaknya mengubah segalanya? Itu adalah persimpangan yang tak ada rambunya, yang mana nasihat manusia tidaklah cukup, dan pikiran tidak dapat melihat apa yang ada di depan. Pada saat ini, lebih dari sebelumnya, kita membutuhkan bimbingan Tuhan. Hanya Dia yang tahu hari esok. Hanya Dia yang melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Kadang-kadang kita menantikan tanda yang jelas, jawaban yang dapat didengar, wahyu supranatural, namun Tuhan juga berbicara dalam keheningan. Dia membimbing kita bukan hanya dengan jawaban, namun dengan kedamaian. Sebab di mana ada kedamaian, bahkan saat menghadapi keraguan, di situ juga ada kehadirannya. Dan di mana ada kehadiran, di situ ada jalan. Mungkin bukan yang termudah atau tercepat, tetapi yang paling aman. Pikirkan tentang Abraham. Tuhan hanya berkata kepadanya, "Tinggalkanlah negerimu dan sanak saudaramu dan pergilah ke suatu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu." Dia tidak mengatakan di mana, tidak menunjukkan peta, tidak memberikan koordinat, hanya sebuah arahan dan sebuah janji. Namun, Abraham tetap pergi. Sebab ketika kita percaya kepada Tuhan, kita berjalan bukan dengan mata kita, melainkan dengan iman. Bimbingan ilahi bukan hanya mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi mengetahui kapan melakukannya dan bagaimana melakukannya. Itulah sebabnya kita sering merasa siap, tetapi Tuhan meminta kita bersabar. Di waktu lain kita merasa sudah waktunya untuk berhenti, tetapi Dia mendorong kita maju. Karena Dia melihat apa yang tidak kita lihat. Dia tahu waktunya. Dia membentuk hati dan mengatur adegan. Banyak orang mengalami kehilangan rohani karena mereka mencampur-adukan keinginan mereka dengan suara Tuhan. Namun Tuhan tidak berteriak. Dia berbisik. Dia menuntun dengan kelembutan. Dia tidak bingung. Dia jelas, bahkan ketika keheningannya tampak seperti misteri bagi kita. Dan dalam keheningan ini, Dia mengajarkan kita untuk percaya, tergantung, menunggu. Bimbingan ilahi juga menuntut sesuatu dari kita, berserah diri. Kita tidak dapat meminta Tuhan untuk membimbing kita dan, pada saat yang sama, bersikeras mengikuti langkah kita sendiri. Anda tidak dapat meminta perlindungan dan terus mengekspos diri Anda pada situasi yang kita tahu tidak menyenangkan Tuhan. Terkadang jawaban terbesar Tuhan adalah tidak. Dan tidak-nya adalah perlindungan. Mungkin menyakitkan pada saat itu, mungkin menyebabkan frustrasi, tetapi itulah kepedulian seorang Bapa yang tahu persis apa yang Ia lakukan. Berapa kali kita bersikeras pada hubungan yang sudah Tuhan coba akhiri? Pada jalan yang telah ditunjukkannya, yang bukan untuk kita? Dalam keputusan tergesa-gesa yang menjauhkan kita dari tujuan kita? Namun demikian, Dia tetap menantikan kita. Dia menyambut kami saat kami kembali. Dan lebih dari itu, Dia memulihkan apa yang rusak karena ketergesaan kita. Jika Anda berada dalam momen keraguan, saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Tuhan tidak meninggalkan Anda. Diamnya bukan berarti tidak ada. Itu konstruksi. Dia sedang membentuk suasana. Ini sedang mempersiapkan jantung Anda. Anda menyingkirkan apa yang mengganggu Anda. Ini menyelaraskan apa yang tidak selaras. Dan ketika semuanya sudah siap, termasuk Anda, arahannya akan datang. Dan terkadang, hal itu datang secara tak terduga, dengan kata sederhana, dalam suatu percakapan, dalam doa seperti ini, karena Tuhan menggunakan cara apapun yang Dia ingin sampaikan. Yang penting hatimu penuh perhatian, rela, dan tunduk, karena arahannya tidak akan dipaksakan. Itu akan ditawarkan. Dan terserah Anda untuk memutuskan apakah Anda akan percaya dan mengikutinya. Tutup mata Anda sejenak.
Cobalah mengingat saat-saat ketika Anda mengikuti intuisi tetapi tersesat. Sekarang, pikirkanlah berapa kali Anda benar-benar menyerahkan diri pada kehendak Tuhan dan dikejutkan oleh kedamaian, bahkan saat segala sesuatu di sekeliling Anda adalah badai. Ini adalah bimbingan ilahi. Ini bukan karena tidak adanya perjuangan. Itu adalah kepastian kehadiran. Dan ketika Dia ada di sana, segalanya berubah. Marilah kita berdoa lagi. Tuhan, saat ini, aku berseru memohon petunjuk MU atas hidupku. Aku tak ingin berjalan sendirian, atau memutuskan tanpa suara MU. Bicaralah padaku, Tuhan, membuka mata rohaniku. Semoga aku dapat memahami tanda-tanda yang datang dari MU, dan tidak dibingungkan oleh hawa nafsuku sendiri. Jika perlu, buat aku berhenti. Jika sudah waktunya, buatlah aku berjalan. Namun dalam segala hal, biarlah terjadi sesuai dengan keinginan MU. Hilangkanlah rasa takutku terhadap hal yang tidak diketahui, dan berikanlah aku keberanian untuk percaya. Walau tak tahu tujuannya, semoga aku berjalan dengan iman, percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan jalannya. Dalam nama Yesus, amin. Ada kedamaian yang datang setelah doa seperti ini. Perasaan bahwa bahkan tanpa jawaban yang jelas, Anda tidak lagi sendirian. Mempercayai Tuhan tidak mengharuskan kita memahami segalanya sekarang. Ketahuilah bahwa Dia yang memegang kendali. Dan itu sudah cukup. Seringkali apa yang Anda butuhkan bukanlah arah yang baru, tetapi mempercayai arah yang telah diberikan kepada Anda. Mungkin Tuhan sudah berbicara, tetapi Anda masih menunggu jawaban lainnya. Mungkin jawabannya sudah ada di dalam hatimu, terbungkus kedamaian, namun tercekik oleh kebisingan keraguan. Diam sekarang. Dengarkan lagi. Tuhan sedang berbicara. Apakah Anda menyadari bagaimana kehadiran Tuhan mengubah segalanya? Bahkan tanpa tanda-tanda besar, bahkan tanpa melihat masa depan. Hanya dengan mengetahui bahwa Dia bersama kita, hati kita menjadi tenang. Dan di tempat penyerahan diri inilah keajaiban terjadi. Sebab saat kita menyerahkan kendali kepada Tuhan, Dia menuntun kita di jalan yang tidak hanya menyelamatkan kita dari kejahatan, tetapi juga menempatkan kita dalam tujuan kekalnya bagi kita. Seringkali Tuhan tidak mengubah keadaan dengan segera, karena Dia ingin mengubah kita terlebih dahulu dari dalam. Dia ingin mempersiapkan hati kita untuk menanggung berkat itu. Pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin Anda belum menerima apa yang Anda minta karena hati Anda perlu matang terlebih dahulu? Karena berkat tanpa persiapan dapat menjadi beban. Namun ketika kita dituntun oleh Tuhan, bahkan saat-saat penantian pun menjadi saat penyembuhan. Berteriak meminta perlindungan lebih dari sekadar meminta untuk dijauhkan dari bahaya yang terlihat. Ia memohon agar dilindungi dari keputusan yang salah, dari jalan yang salah, dari orang-orang yang menyamarkan diri mereka sebagai berkat tetapi malah menyakiti kita. Itu meminta kebijaksanaan spiritual. Maksudnya, Tuhan, bebaskanlah aku dari apa yang belum dapat dilihat oleh mataku. Dan Dia menyelamatkannya. Oh, betapa Dia menyelamatkan. Ada orang-orang yang tidak lagi ada dalam hidupmu karena Tuhan melihat apa yang tidak kamu lihat. Ada kesempatan yang tidak berhasil karena Tuhan tahu itu akan menjauhkan Anda dari apa yang benar. Anda mungkin tidak memahaminya hari ini, tetapi Anda akan bersyukur besok. Karena segala sesuatu yang berasal darinya, datangnya untuk membangun. Jangan pernah bingung, tidak pernah menghancurkan. Dan ketika kamu berseru meminta petunjuk, ketahuilah bahwa Tuhan tidak hanya menunjukkan jalan, Dia berjalan bersamamu. Dia maju terus, meluruskan langkah, membongkar perangkap, dan membuka pintu. Tetapi Dia juga ada di sisi Anda, mendukung Anda di hari-hari sulit. Dan Dia mengejarmu, mengurus apa yang tertinggal, menyembuhkan luka yang bahkan kau tidak tahu masih terbuka. Tuhan tidak terbatas pada apa yang Anda lihat. Dia adalah Tuhan yang tidak kelihatan, yang kekal, yang tidak mungkin. Dialah Tuhan yang mengubah air mata menjadi benih dan malam yang gelap menjadi pagi yang dipenuhi cahaya. Tapi semuanya dimulai dengan tangisan. Hati yang hancur,
jiwa yang berserah, doa yang tulus. Jadi jika hari ini Anda merasa butuh perlindungan, bahwa Anda dikelilingi ketidakpastian, bahwa Anda tidak tahu harus berbuat apa lagi, berpalinglah kepadanya. Tidak peduli di mana Anda berada. Tidak masalah apa yang telah Anda lakukan. Kini rahmat Tuhan diperbarui. Dia ingin mendengar kabar Anda. Dia ingin mengarahkan Anda. Dia ingin melindungimu. Marilah kita berdoa sekali lagi. Dan sekarang, dengan segenap imanmu, serahkanlah kepada Tuhan bukan hanya permintaanmu, tetapi juga jalan-jalanmu. Tuhan, sekali lagi aku serahkan diriku kepada MU. Aku serahkan rencanaku, keraguanku, kelemahanku. Saya juga menyerahkan apa yang menyakiti saya, apa yang tidak dapat saya kendalikan. Lindungi aku, Tuhan. Jagalah pikiranku, hatiku, langkahku. Bebaskanlah aku dari jerat musuh, dari perangkap tersembunyi. Hancurkan setiap panah kebingungan. Dan tuntunlah aku dengan Roh Kudus MU. Semoga aku dapat berjalan karena iman, bukan karena penglihatan. Semoga keinginanku tunduk pada keinginan MU. Dan bahkan saat saya tidak mengerti, saya percaya. Dalam nama Yesus, amin. Rasakan momen ini sekarang. Tidak usah buru-buru. Kadang-kadang dalam keheningan setelah berdoa, Tuhan berbicara paling keras. Tutup mata Anda, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan saja. Dia ada di sini. Di mana ada doa yang tulus, di situ ada kehadiran yang nyata. Di mana ada teriakan sejati, di situ ada jawaban yang benar. Mungkin tidak datang seperti yang Anda harapkan, tetapi pasti akan datang. Dan itu akan sempurna. Sebelum mengakhiri momen istimewa ini, saya ingin mengajak Anda untuk melanjutkan perjalanan iman ini bersama kami. Jika doa ini menyentuh hati Anda, jika Anda merasakan kehadiran Tuhan, jika pesan ini berbicara kepada Anda dengan cara apapun, maka berlanggananlah saluran ini sekarang. Beginilah cara Anda membantu kami menyebarkan rangkaian doa ini kepada lebih banyak orang. Sukai video ini, tinggalkan komentar dengan permohonan doa atau kesaksian Anda, dan bagikan dengan seseorang yang membutuhkan bimbingan dan perlindungan ilahi. Pesan inilah yang mungkin akan mengubah hari seseorang, atau bahkan kehidupannya. Doa tidak berakhir di sini. Itu tetap ada di dalam dirimu. Setiap hari, dimanapun. Semoga Tuhan memberkati Anda, melindungi Anda dan membimbing Anda. Selalu.